Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua, para orang tua, para pengasuh, dan guru, eh, komunitas dari berbagai daerah di Indonesia. Dan juga Alhamdulillah ada beberapa yang juga mendaftar dari luar negeri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan dalam momen dan ruang belajar bersama ini bersama Dr. Agustinus Zulis untuk berusaha memahami lebih mendalam lagi ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat di semesta alam ini tentang bagaimana kita mampu untuk mengintegrasikannya ataupun memahaminya bersama dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri, dan juga kepada lingkungan terdekat kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, guru terbaik kita, panutan kita dalam segala hal, dan juga semoga kesejahteraan selalu terlimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga semoga kita semua termasuk menjadi bagian dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat di yaumil akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bahwa momen ini sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terselenggara atas kolaborasi antara Aira Rich, Inprint ataupun jenama dari CV Cahaya Iman Ilmu Amal, dan juga Rumah Sains Indonesia sendiri. Saya permisi dan juga izin mengenalkan untuk Rumah Sains Indonesia. Eh, oh, Bapak Ibu mungkin beberapa juga familiar dengan Rumah Sains Indonesia, yakni Rumah Sains Indonesia adalah sebuah inisiatif ataupun usaha yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, yang berniat ataupun memiliki motivasi utama untuk mengarus utamakan sains kepada anak-anak, kepada generasi muda kita, dan juga memberikan berbagai macam penawaran gitu untuk masyarakat dan juga untuk publik, bahwa sains itu mudah, sains itu menyenangkan, dan bisa kita pahami dalam konteks sehari-hari melalui alat-alat keseharian maupun juga memberikan jasa atau memberikan pelatihan untuk pelatih, training untuk trainer kepada para guru, kepada komunitas yang membutuhkan. Dan jika Bapak Ibu saat ini mungkin juga aktif di Facebook maupun Instagram maupun juga LinkedIn-nya, bisa di kepoin atau mungkin dilihat Instagram Rumah Sains Indonesia dan juga Facebooknya. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin yang tertarik untuk menjalin kolaborasi, sebagaimana saya beberapa waktu belakang juga diberikan pertanyaan, apakah mungkin berkolaborasi dengan Rumah Sains Indonesia untuk sekolah maupun komunitas, untuk anak-anak gitu, untuk program-program tertentu, silahkan untuk menghubungi admin dari Rumah Sains Indonesia di 0851 7427 dan 5575. Dan saat ini telah hadir di ruang ini, di ruang online ini, Dr. Renat Agustinus Zulis. Beliau merupakan dosen, akademisi, peneliti, dan pengajar di Departemen Kimia Universitas Indonesia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia, sekaligus pendiri dan direktur utama dari Rumah Sains Indonesia. Dan beliau sudah puluhan tahun aktif mengarus utamakan memperkenalkan sains tidak hanya ke mahasiswa ataupun mengajar di perguruan tinggi, tapi juga berusaha untuk membuat sains ini tadi berusaha sains itu menyenangkan dan mudah melalui gerakan maupun inisiatif yang inovatif dan inspiratif melalui Rumah Sains Indonesia. Kami di Airaris memiliki semangat yang sama meskipun kami baru berdiri di tahun ini juga. Untuk itu literasi kami juga mengenalkan banyak ilmu pengetahuan melalui buku-buku kami yang insya Allah saat ini sudah bisa Bapak Ibu dapatkan di WhatsApp bisnis kami maupun di Shopee. Tanpa berpanjang kalam, Pak Agustinus Sulis, apakah sudah siap, Pak? Ya, Baik. salah. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silahkan siapkan catatannya, dan nanti kami juga akan merangkum merekap dari pertanyaan Bapak Ibu. Boleh disampaikan ke Zoom chat atau mungkin nanti boleh open mic untuk yang ingin langsung menceritakan ataupun menanyakan eh, hal-hal terkait sains dan iman kepada anak-anak kita dari rumah kita, dari komunitas kita menuju perbaikan ataupun transformasi Indonesia dan dunia, di dunia. Pak Agustinus, layar
dan waktu kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah kelihatan Alhamdulillah terlihat, Pak. Silakan, Pak. eh, filenya? Filenya ya, PowerPoint-nya sudah terlihat, Pak. Nggak bisa ya, kok nggak kelihatan ya? Bentar. Sudah terlihat ya? Di kami terlihat, Pak. Namun belum full screen. Sekarang sudah full Oke, screen. oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalal di wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya aturkan salam penghormatan yang salam mulia dari dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya pada kesempatan yang berbahagia ini eh, saya sangat senang sekali ya diminta untuk ikut ya dalam berkontribusi di dalam diskusi kita yang insya Allah sangat penting sekali. Terima kasih nih Mas Fatur atas undangannya luar biasa. Ya, terima Akhirnya kasih, Pak. kita bisa berkolaborasi juga pada Alhamdulillah. malam ini ya. Jariahnya Yasir Merupakan Arafat, Pak. sebuah Oh iya, ya ini merupakan ya sebuah langkah ya positif ya kita senantiasa bersinergi. Seperti yang tadi disampaikan memang kita di Rumah Sains ini sudah hampir 10 tahun gitu ya, satu dekade eh, memiliki niatan ya untuk menyebarkan sains gitu. Yang di masyarakat terlihat nampaknya agak rumit, susah, dan sebagainya. Kita buat bagaimana mensosialisikan bahwa sains ini penting dan menarik dan menyenangkan sebetulnya. Jadi ya Alhamdulillah beberapa tahun pertama saya sering ya ke eh, sekolah-sekolah, bahkan ke TK, ke SD, SMP itu untuk mempublikasikan, mensosialisasikan bahwa sains itu menarik dengan berbagai macam eksperimen-eksperimen yang bisa mereka lakukan juga, bahkan juga proyek-proyek serta aktivitas untuk penguatan prestasi ya akademis mereka dalam lomba-lomba Olimpiade dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini merupakan niatan yang baik yang bisa kita sinergikan terus ya untuk memberikan pencerahan kepada umat ya. Ya, Bapak Ibu sekalian ini sekedar perkenalan aja ya bahwa saya ya Agustinus Zulis seperti yang tadi sebagai staf pengajar dosen kimia FMIPA UI yang juga saya menulis juga beberapa buku kimia itu sendiri untuk ke SMA bahkan sudah diterbitkan oleh Erlangga satunya buku kimia IPA kurikulum Merdeka eh, untuk kelas 10, 11, dan 12. Yang kelas 11 dan 12-nya masih dalam proses penerbitan ya. Kemudian juga ada buku Ensiklopedia Anak Muslim Cerdas. Ya, ini juga udah baru dua dari GIP, dari Gema Insani Press ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat ada ini tentang seri tumbuhan, kemudian ada juga seri tentang alam semesta, dan yang lainnya juga masih dalam proses penerbitan ada lima jilid lagi. Ya, eh, kemudian ya aktivitas saya selama ini ya ngajar gitu ya, ngajar kimia, kemudian juga riset dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan beberapa pembinaan-pembinaan olimpiade ya untuk olimpiade sains itu dia untuk ke luar negeri IJSO International Junior Science Olympiad dan juga sebagai juri juga ya, juri untuk olimpiade riset di SMA OPSI gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini memberi
banyak keberkahan dan juga kebermanfaatan buat kita dan juga untuk keluarga kita. Nah, ini tema yang diajukan kepada saya cukup menarik, gitu ya. Bagaimana tadi di awal kita menjadikan rumah ini sebagai, kalau saya bikin judulnya, Laboratorium Cinta, Iman, dan Sains untuk Generasi Quran. Mengapa demikian, Bapak Ibu sekalian, bahwa peradaban itu kuncinya adalah pengembangan STEM, ya. Sains, eh, teknologi, ya, engineering, and mathematics gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, eh, mulai dari peradaban dari Mesopotamia, Babilonia, kemudian peradaban Yunani, Romawi, kemudian peradaban Islam, bahkan sekarang peradaban Barat, eh, India, Cina dan sebagainya, itu me- menjadi peradaban yang unggul, tidak lain dan tidak bukan karena keunggulan dari sains, teknologi, engineering, and mathematics, STEM itu sendiri. Dan ya, kita lihat pada saat ini di dunia sekarang ini, ya, tentu yang kita lihat peradaban yang unggul adalah peradaban Barat. Mengapa demikian? Karena memang mereka lah yang menguasai sains dan teknologi, engineering, and mathematics pada pada saat ini. Ya, umat Islam pernah dulu ketika di zaman Abbasiyah, ya sebelumnya juga tonggaknya eh, dikuatkan oleh Rasulullah dengan penguatan iman Quran di awal-awal, kemudian juga berikutnya di peradaban Bani Umayyah, ya, juga penguatan fondasi lagi untuk ilmu pengetahuan, kemudian yang paling eh, pada zaman keemasannya itu di peradaban atau pada kekhilafahan Bani Abbasiyah gitu kan. Nah, eh, saat itu jelas bahwa penguasaan STEM kita kita kenal dengan beberapa tokoh-tokohnya itu sangat eh, apa unggul gitu ya, mulai Ibnu Sina, Ibnu Hayyan dan sebagainya. Nah, tentu peradaban ini eh, lahir, ya, bukan serta-merta, tapi peradaban ini lahir karena adanya individu-individu yang memang memiliki visi dan misi yang cukup besar gitu kan. Dan individu-individu tersebut juga dicetak oleh keluarga. Nah, oleh karena itu betul sekali nih kalau kalau judulnya adalah bagaimana kita membuat, ya, membina satu keluarga yang memiliki nilai-nilai itu. Bagaimana nilai sains dan juga nilai iman, ya, cinta dan iman, ya, itu menyatu di dalam satu keluarga sehingga menjadi keluarga yang unggul. Ya, memang kita sebagai seorang Muslim ketika mendapatkan, ya, atau melakukan suatu eh, pekerjaan atau suatu menginginkan suatu cita gitu kan, ya pasti ada tujuannya gitu kan. Nah, inilah perbedaan kualitas seseorang itu ketika kita membangun keluarga gitu kan. Setiap orang pasti berbeda gitu ininya, visi dan misinya. Dan perbedaan ini yang menentukan bagaimana kualitas kualitas seseorang tersebut, ya, dari visi misinya, ya. Ketika membangun keluarga ini sama saja, misalnya kita membangun sebuah rumah misalnya atau masjid lah misalnya. Ada seorang membangun masjid. Kemudian ketika dia membangun masjid itu ada tukang gitu kan yang sedang melakukan pekerjaan itu mengaduk semen. Ketika ditanya oleh orang lain, Bapak sedang apa, Pak? Saya sedang mengaduk semen. Masa kamu tidak melihat? Nah, berarti si tukang tersebut memiliki visi atau misi yang mengaduk semen itu. Kemudian ternyata besoknya diganti orangnya. Ditanya lagi, sedang mengaduk semen juga, mengaduk adonan semen, ditanya lagi. Bapak sedang apa, Pak? Oh, saya sedang membangun tembok. Nah, tentu pekerja kedua ini berbeda nih yang pertama, karena dia sudah punya arah yang jelas, yaitu membangun tembok. Namun besok diganti lagi, ada orang lain yang mengaduk semen juga hal yang sama. Ketika ditanya, Bapak sedang apa, Pak? Saya sedang membangun masjid. Nah, tentu ini berbeda lagi nih, berarti dia punya visi yang lebih luas lagi.
Kemudian yang ketiga, yang keempat, besoknya ada orang lain lagi yang sedang mengaduk semen juga. Kemudian ketika ditanya, Bapak sedang apa, Pak? Saya sedang membangun peradaban Islam di perkampungan saya. Ah, ini lebih tinggi lagi deh, karena dia melihat dengan mengaduk semen membangun peradaban. Kemudian besoknya orang lain lagi ditanya, Bapak sedang apa? Saya sedang membangun rumah saya di surga. Nah, ini lebih luas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita membangun keluarga pun juga demikian. Sejauh mana kita melihat ya tujuan dari keluarga tersebut. Aktivitasnya mungkin sama saja. Kita juga mendidik anak, kita juga melakukan mencari nafkah, menggauli istri dengan baik, anak-anak dan sebagainya. Mungkin aktivitasnya sama gitu, ke masjid dan sebagainya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana visi misinya gitu. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim memiliki visi yang sangat luas, yang sangat jauh, yaitu membangun peradaban ini di mana eh, keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang kuat, keluarga yang nanti juga visinya ke akhirat, yaitu masuk surga dan jauh dari api neraka. Makanya Allah katakan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, ya ketika kamu membentuk keluarga, kamu harus memelihara dirimu dan juga memelihara keluargamu dari api neraka. Jadi visinya jauh ke melampaui waktu, yaitu masuk surga dan dijauhi dari api neraka. Nah, tentu orang-orang yang demikian dia ingin melakukan suatu perbaikan yang cukup besar. Dan salah satu adalah membangun keluarga. Dan yang kita inginkan pada hari ini adalah bagaimana keluarga yang Qurani, keluarga yang menjadi kunci membangun peradaban. Nah, ini saya kutip dari satu jurnal Al-Tarbawi karangan Hujair ya, di tahun 2014 bahwa suatu eh, peradaban itu bisa menjadi unggul. Ya. Ini ada menurut beliau ada 6 ya. Sini ada, oh sorry, harus sampai F itu kan H ya. Ada 6 syarat gitu. Peradaban yang unggul ya. Ya, yaitu yang pertama adalah memiliki religius ilahiyah. Religius ilahiyah. Nah, ini memang sampai saat ini kalau peradaban barat ini tidak melihat hal ini gitu. Mengapa demikian? Mereka memang unggul karena memang meninggalkan hal ini gitu. Jadi peradaban barat dengan dikotominya antara sains dan agama itu wajar mereka bisa unggul karena memang agama yang mereka anut sendiri banyak ketidaksinkronan dengan fakta-fakta ilmiah. Oleh karena itu ya sebaliknya gitu harus meninggalkan ini gitu. Nah, sementara dalam Islam, tonggak yang pertama kali ditegakkan oleh Rasulullah itu adalah nilai-nilai religiusitas itu, ketuhanan itu. Ya. Kemudian juga peradaban yang tinggi itu menurut beliau ini memiliki akhlak yang mulia, yang dikedepankan adalah adab. Ya. Namanya peradaban kan berarti adab, gitu, civilization. Yang ini jelas ya, Islam merupakan satu din yang yang sangat yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian selain itu, ya peradaban tersebut memiliki sains dan teknologi yang unggul, gitu. Memiliki pengetahuan dan teknologi yang unggul. Ya. Nah, ini yang saat ini kita umat Islam itu jauh gitu kan. Bahkan menjadi pengekor gitu kan. Kalau ini sering saya sampaikan juga di beberapa seminar ya, fakta-fakta ya publikasi kita termasuk juga paten dan sebagainya di umat Islam di negara-negara Muslim itu jauh ketinggalan dibanding di negara Barat ya. Sehingga penguasaan teknologi baik teknologi pangan, kesehatan, teknologi persenjataan, transportasi dan sebagainya kita masih mengekor gitu. Ya. Nah, ini yang menjadi PR. Padahal ya umat Islam dulu menjadi eh, kiblatnya ilmu pengetahuan gitu. Kemudian memiliki keterampilan dan ya profesionalisme yang jelas ini ya. Dan ya berikutnya kita bisa lihat di sini ya. Jadi intinya di sini adalah bahwa peradaban itu maju ya karena
selain dari hal-hal yang sifatnya tadi religius, akhlak dan sebagainya, juga pengetahuan dan teknologi ini ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengarah ke situ tentu awalnya adalah kita sendiri dan juga keluarga gitu kan. Nah, ini yang kita harus jadikan sebagai sebuah semangat nih Bapak Ibu sekalian bahwa kita membangun keluarga ini sebenarnya ingin mengarah ke sana. Anak-anak yang ada, anggota keluarga yang ada di dalam keluarga kita ini yang menjadi tanggung jawab kita, amanah kita untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berkualitas yang akan mengisi, eh, menjadikan Islam itu kembali gitu. Nah, ini bagaimana tugas kita sebagai seorang tua, yaitu sebagai role model dan juga pembimbing. Gitu kan. Karena sebagaimana yang Rasulullah juga sampaikan, kulukum ro'im wa kulukum mas'ulun an ro'yati. Setiap kali ada pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Gitu kan. Jadi kita sebagai ayah atau sebagai ibu juga memiliki tanggung jawab bagaimana mengarahkan mereka. Dan mengapa demikian juga karena memang keluarga inilah yang kalau dijadikan analogi di dalam bangunan Islam ya sebagai fondasinya. Baiknya fondasi, kuatnya fondasi tentu akan kuatnya bangunan tersebut. Lemah ya lemah juga. Ya. Jadi lemahnya keluarga ya tentu akan. Ya mengapa kita di Indonesia ini ya bisa dikatakan dari segala hal gitu, ya bisa dikatakan dari ekonomi, politik dan sebagainya kita lemah, termasuk juga sains teknologinya kita lemah, karena memang keluarga kita juga lemah. Nah, oleh karena itu pondasi yang kokoh yang bisa kita kuatkan di sini, ya tentu dengan iman, ilmu, akhlak dan ilmu pengetahuan. Ya, insya Allah niat kita ini akan menjadi eh, kebaikan ya buat kita semua di dalam meninggikan peradaban Islam yang mulia, insya Allah. eh ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam keluarga ini sebagai eh, sebuah tema kita yang sangat penting, bagaimana kita mengenalkan sains Islam di rumah. Mungkin kita sering dengar pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak ya, dari anak-anak kita gitu kan. Ya ini saya hampir setiap hari gitu. Bahkan tadi dalam perjalanan saya mengantar anak ke pesantren ya itu pertanyaan bertubi-tubi gitu kan. Yang curiosity mereka tuh selalu besar gitu. Ya kita sering dapat pertanyaan, ayah kenapa kok hujan turun ya? Dari mana sih hujan itu? Terus kadang juga pertanyaan-pertanyaan yang kita agak susah menjawabnya. Ya, Ibu, kenapa kok ada adik ya? Ya, terus iya, istri saya ini pertanyaan-pertanyaan yang dari anak saya semua ini. Eh, Terus istri saya, ya karena ya ada katanya katanya saya lahir dari ayah dulu baru ke bunda. Itu gimana sih caranya? Aduh, bingung istri saya menjawabnya. Banyak-banyak lagi. Mengapa kok ada gravitasi gitu kan? Terus kok eh, planet-planet itu terbuat dari apa sih? Gitu kan. Waktu kecil kan. Kemudian ada lagi bahkan tadi saya juga ditanya, anti materi itu apa sih ayah? Gitu kan. Terus kalau ketemu dengan materi jadi apa gitu? Waduh, ini pertanyaan yang sangat advance banget gitu kan. Terus ada lagi juga anak saya yang perempuan waktu kecil dia nanya, kenapa telur di kulkas kok tetap cair? Tapi ketika direbus kok jadi beku? Nah, ini kan aneh ya. Sesuatu menurut dia kan ya kalau misalnya didinginkan itu baru beku. Kalau dipanasin ya cair. Nah, ini telur kok enggak. Nah, kenapa begitu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat bagus sebetulnya Bapak Ibu. Kita harus syukuri bahwa kita punya anak-anak yang punya curiosity yang tinggi ketika dia menggunakan akal pikirannya, matanya, mengobservasi dan sebagainya dan juga telinganya untuk mendengar informasi-informasi. Dia tanyakan kepada kita gitu. Bagusnya gitu pertanyaan ke kita gitu, bukan ke orang lain. Nah, kita pun harus pandai juga gitu menjawabnya. Jangan sampai curiosity mereka itu apa istilahnya itu eh, terpotong atau terputus gara-gara jawaban kita yang tidak menarik buat mereka. Apa itu jawaban tidak menarik? Pokoknya begitu gitu kan.
Ya, kenapa pelangi warnanya Magico Hibinio? Ya, emang dari sananya. Pokoknya begitu. Kita lihat. Nah, nah ini kalau udah kayak gitu udah langsung dia akan menciut dan aduh kayaknya nggak menarik bertanya kepada ayah atau bunda nih. Padahal mereka punya apa namanya punya fitrah gitu keinginan tahuan yang cukup cukup besar. Nah sehingga bagaimana kita bisa menjawab ya setiap pertanyaan-pertanyaan walaupun sesulit apapun gitu kan kita bisa jawab gitu ya. Nah ini diperlukan memang ke apa namanya usaha yang apa yang cukup besar ya Bapak Ibu ya untuk karena ini anak-anak kita sendiri gitu kan. Ya, mengapa kita perlu menjawab dengan benar gitu supaya mereka ada trust kepada kita gitu kan. Apalagi jawaban kita juga dengan pendekatan-pendekatan yang logis, yang cukup ilmiah dan juga tanpa meninggalkan apa namanya nilai-nilai keislaman itu sendiri, nilai-nilai religiusitas gitu kan. Karena prinsipnya di dalam hidup kita bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai ilmiah itu hal yang sejalan gitu. Hmm. Tidak, ya karena ilmu di dalam Islam sendiri ada ilmu kauniyah dan ilmu kauliyah. Itu adalah sesuatu yang sumbernya sama, yaitu sumbernya dari pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya ini bisa kita jawab dengan baiknya. Yang dan juga kalau memang cukup ya kita berikan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang kita yang bisa digunakan untuk motivasi mereka. Jadi ini Bapak Ibu, bagaimana pentingnya kita melakukan pengenalan sains di rumah kita. Nah, dengan menjadikan rumah kita sebagai laboratorium pertama. Ya, ya jelas kan, karena memang rumah itulah tempat mereka itu ya, tinggal, bermain dan berinteraksi dengan kita. Dan yang menjadi guru pertamanya tentu tentu kita sebagai orang orang tua dengan segala maknanya gitu kan baik kita orang tua yang sebetulnya kita juga sebagai orang yang lebih ya bisa dikatakan senior dah dalam hal ini di rumah yang akan membimbing mereka secara spiritual secara apa namanya eh, ya secara keilmuan dan sebagainya gitu. Nah ini kita bisa lihat ya bagaimana para ulama ulama terdahulu pun juga demikian menjadikan rumah itu sebagai eh, tempat yang akan menumbuhkan ilmu iman yang akan mengakhirkan generasi-generasi Qurani baik ilmuwan, pengusaha, pemimpin umat insya Allah. Ini saya kutip ya dari Al-Alamah Ibnu Badis rahimahullah. Dia belum mengatakan rumah merupakan sekolah pertama dan pabrik asli untuk mencetak generasi. Dan agama seorang ibu merupakan landasan pokok menjaga agama dan akhlak. Jadi jelas sekali ya ada keterkaitan antara peran kita sebagai seorang orang tua yang memiliki eh, apa namanya pemahaman agama dan juga pemahaman sains itu sendiri. Ibnu Khaldun ya juga menyatakan keluarga adalah unit kecil peradaban. Dari rumah yang kokoh lahirlah masyarakat dan peradaban yang kokoh. Ya, jadi bagaimana kita menjadikan rumah kita ini dengan semua apa namanya komponen di rumah tersebut sebagai ruang eksplorasi sains untuk anak-anak kita dan ruang eksplorasi untuk mensinergikan sains dan Islam di tengah-tengah keluarga. Nah, ini eh, banyak sekali yang bisa dilakukan di dapur misalnya. Ya, kita bisa melihat fenomena-fenomena sehari-hari yang kita bisa interaksikan antara sains dan Islam dengan mudah. Ya. Contoh misalnya nih, saya berikan beberapa contoh ya eh, tentang kenapa kok air bisa mendidih dipanaskan, ya. Mencair es dipanaskan, sebaliknya ya. Es bisa air bisa membeku. Ya. Ini kita bisa banyak melihat bagaimana eh, apa namanya belajar gitu. Kita belajar antara eh, anak dengan kita gitu, dengan sebagai orang tua gitu tentang ilmu-ilmu yang terkait fisika misalnya di sini gitu kan. Belajar tentang perubahan wujud gitu kan.
Ya, kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa air ini sangat penting gitu kan. Air sangat penting dalam sumber kehidupan kita gitu kan. Mengapa? Karena tanpa air itu ya tidak ada kehidupan. Air pun juga punya sifat apa anomali ya, yang dia memiliki titik apa namanya kerapatan itu paling tinggi di 4 derajat gitu kan. Kenapa kok 4 derajat gitu? Coba kalau seandainya tidak ada anomali air itu tidak ada kehidupan di lautan. Mengapa? Karena kalau eh, air didinginkan itu kerapatannya menjadi lebih rendah. Aneh kan? Suhu semakin didinginkan kok kerapatannya rendah. Harusnya kan semakin rapat gitu ya. Nah, air tidak. Sehingga ketika di danau atau di laut gitu, ketika menjadi es, itu air ngambang. Sehingga ikan-ikan di lautan di bawahnya bisa berenang karena kerapatan air sendiri lebih besar daripada es gitu. Coba sebaliknya, kalau seandainya fenomena ini fenomena yang umum berlaku kepada air, ya tidak ada kehidupan. Es akan di bawah dan ikan-ikan dan binatang akan membeku gitu. Kemudian di dapur juga kita bisa melakukan apa eksperimen-eksperimen juga atau pembelajaran lain seperti bagaimana roti mengembang. Ini kan ilmu sains semua kan, yang juga kita bisa eh, hubungkan ya dengan bagaimana kita mempelajari Islam itu sendiri. Sih pakai ragi dan sebagainya menggunakan mikroba. Oh, ternyata ada mikroba. Makhluk Allah yang sangat kecil ini ternyata bisa bermanfaat loh. Jadi bagaimana Allah menciptakan eh, makhluk yang paling kecil seperti virus, bakteri, mikroba sampai alam semesta, galaksi dan sebagainya itu cukup besar. Ini kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang banyak banget. Contoh lagi kita di dapur ada minyak sama air terus kita campur. Kok bisa ya tidak bercampur ya? Nah, ini kita bisa jelaskan bahwa memang ternyata sifat materi itu berbeda-beda gitu kan. Bahwa air tidak bisa bercampur dengan minyak gitu kan. Nah, sementara eh, dengan demikian kita bisa lihat adanya kemurnian satu zat gitu ya. Bahwa- Dan juga contoh lagi di sini di dapur tadi yang seperti anak saya nanya itu telur di kulkas kok tidak membeku gitu, tetap cair. Terus ketika dimasak, kenapa dia membeku mana? Ini kan satu hal yang aneh gitu menurut mereka. Nah, ini kita jawab dengan baik dengan menggunakan sains itu kan. Mengapa? Karena di dalam telur tersebut kan banyak sekali unsur-unsur globin atau protein dan sebagainya gitu ya, senyawa-senyawa kimia yang di dalam larutan tersebut tentunya akan ada tuh konsep di dalam kalau di dalam ilmu kimia ya sifat koligatif kalau ada banyak eh, larutan itu ada zat terlarutnya itu maka titik lelehnya semakin lebih rendah maka dia tidak akan membeku tuh seperti halnya air garam gitu kan air garam tuh kalau seandainya air ditambahin garam maka titik bekunya kan makin rendah jadi kalau di luar negeri itu kalau salju supaya saljunya mencair dikasihin garam. Nah, itu kan bisa biar mencair. Gitu. Ketika dimasak, kenapa kok telur apa namanya membeku gitu? Ya karena di situ ada eh, protein atau asam amino sistein ya yang ketika dipanasin akan membentuk crosslink atau satu ikatan kimia yang menyebabkan dia terdenaturasi gitu istilahnya. Nah, ini ketika anak bertanya seperti itu, saya sih walaupun masih kecil dia, saya tetap jelasin apa adanya gitu sesuai dengan nilai ilmiahnya gitu kan. Yang penting kalau saya punya prinsip benar dulu jawabannya bukan ngasal. Adapun ketika kita berusaha untuk menjelaskan secara eh, apa sesuai dengan akal pikiran mereka gitu kan. Nah, kita usahakan tetap, tapi jangan yang ngasal gitu. Itu. Sehingga kalau seandainya mereka belum sampai kepada logika mereka, mereka akan oke, nanti saya akan pelajari. Begitu. Jadi
tetap mereka ada rasa kepuasan. Di setiap sudut rumah ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Tidak hanya di dapur, di kamar mandi pun juga, ya. Di kamar mandi kadang anak-anak kan itu apa namanya di kacanya kan kalau eh, apa namanya mandi pakai shower air panas gitu kan selalu ada uap. Wah, kacanya itu kacanya jadi berembun gitu ya. Nah, ini kenapa kan ditanya? Oh, karena ada air yang panas mengalami kondensasi. Nah, ini kita bisa jelaskan juga tentang bagaimana siklus hujan dalam Quran juga banyak di dalam surat An-Nur, di dalam surat Al-Waqiah. Ya, kemudian juga sabun gitu kan. Bagaimana sabun itu bisa membersihkan gitu. Kenapa kok sabun bisa membersihkan? Bahkan kita bisa menjelaskan lagi nih bagaimana pengembangan sabun ini dari awal gitu. Sabun ini kan yang pertama kali membuat ya umat Islam tentunya karena dalam aspek toharoh. Karena Islam adalah agama satu-satunya yang sangat peduli terhadap toharoh. Ya, ya bahkan kalau di bab fikih sendiri ya tentang toharoh yang pertama. Nah, ini pembuatan sabun ini Jabir bin Hayyan gitu kan. Untuk apa? Untuk memisahkan kotoran-kotoran lemak dan kotoran-kotoran air, tanah dan sebagainya itu. Dengan membuatnya dari minyak dan caustic soda dan sehingga ter, terjadilah pemisahan kotoran-kotoran tersebut. Ini juga luar biasa kalau ingin dijelaskan. Bahkan bisa aja kita lakukan suatu eksperimen pembuatan sabun. Nah, saya biasa ini beberapa kegiatan saya juga melakukan pelatihan-pelatihan di pesantren, di sekolah, di apa di masyarakat, di komunitas, nih pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah dan sebagainya. Ya juga di meja meja makan. Ini juga kenapa kok ada rasa asin, manis dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa kita hubung-hubungkan ya. Kemudian juga di kebun dan di halaman dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Kalau mau kita bahas satu persatu mungkin nanti akan panjang sekali ceritanya. Nah, selain kita jelaskan fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari, ya, bagaimana juga kita bisa melakukan pengenalan sains ini kepada anak-anak itu dengan melakukan eksperimen sederhana. Nah, ini saya kebetulan eh, juga membuat beberapa video-video yang juga ada di YouTube. Ini kebetulan salah satu inian YouTube-nya juga tentang candle leaf gitu kan. Ya, ini sangat sederhana sekali gitu kan. Kita bisa candle leaf ini adalah satu apa namanya eksperimen yang menggunakan bahan-bahan dan juga alat-alat yang sederhana juga bisa kita ambil gitu. Tujuannya adalah melihat bagaimana komposisi udara gitu. Ada oksigen, ada nitrogen dan sebagainya. Intinya ada oksigennya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa oksigen itu ternyata cuma 20% di udara gitu kan. Nah, kita bisa buktikan tuh dengan eksperimen ini. Eksperimen ini eh, kita ada berikan bejana yang isinya air, kemudian di atasnya kita kasih candle gitu atau apa namanya lilin aromaterapi ngambang, kemudian lilin tersebut kita eh, apa namanya kita bakar gitu ya sumbunya gitu ya, ada apinya gitu ya, kemudian tutup dengan penutup. Ternyata airnya tersedot dan linding lili itu akan terangkat dengan sendirinya. Nah, ini kita bisa pelajari gitu bahwa oh ternyata eh, kenapa dia terangkat karena ada tekanan gas yang berkurang akibat udara yang dipakai untuk membakar lilin tersebut. Oh, kok bisa mati? Karena udaranya juga cuma 20%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa udara tersebut ternyata di dalam atmosfer itu berbeda-beda konsentrasinya. Semakin tinggi, semakin rendah. Ya, dalam nanti kita bisa jelasin bahwa di dalam atmosfer kita, kemudian nanti ke stratosfer, ionosfer itu berkurang dari 20% menjadi 15 dan sebagainya. Nah, apa akibatnya kalau seandainya udara tersebut berkurang? Oh, tentu kita akan sesak napas. Nah, ini jelas sekali di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 125. Ya, di situ ya Allah katakan, Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan ka'annama yas'adu fis sama."
Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, Allah akan jadikan dadanya itu lapang. Dan barang siapa yang Allah kehendaki ia eh, tersesat, maka Allah jadikan hatinya itu sempit seolah-olah dia naik ke atas langit. Bayangin. Oh, jadi orang yang naik ke atas langit itu dadanya sempit sesuai banget dengan eh, pembuktian ilmiah bahwa memang komposisi udara di langit tersebut akan berkurang semakin tinggi. Sehingga kalau ada orang naik ke atas langit, dadanya sempit. Ini kan luar biasa, gitu. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang katanya ummi gitu, yang tidak bisa membaca, gitu kan, dan menulis, itu bisa gitu mengabarkan hal ini 14 abad yang lalu, gitu kan. Nah, ini kan semakin menguatkan gitu antara eh, ya anak-anak kita itu dengan keyakinan kepada nilai-nilai iman itu sendiri, gitu. Nah, ini banyak juga kita melakukan eksperimen sederhana, telur terapung dalam air garam, atau juga kita misalnya ada jeruk tuh, jeruk kalau seandainya tertutup tuh, eh, jeruk masih utuh, masukin ke dalam air dia ngambang. Tapi kalau dibuka kulitnya, masukin dalam air, dia apa namanya tenggelam. Nah, ini kita bisa lihat apa namanya kita pelajari tentang bagaimana konsep massa jenis, gitu kan. Bahwa satu zat yang massa jenisnya lebih tinggi tentu akan berada di bawah, dan juga yang massa jenisnya lebih rendah itu akan di atas. Nah, ini bisa kita cari gitu kan, bagaimana hubungannya bahwa eh, terhadap nilai-nilai akhlak, nilai-nilai Islam. Nah, contoh lain misalnya kompas sederhana nih. Ini kita mempelajari tentang bagaimana magnet jarum gitu di atas air tuh mengarah ke satu. Anak-anak nanti belajar tentang bagaimana menentukan arah kiblat gitu kan. Kadang juga tentang sholat misalnya kan, menggunakan dulu bagaimana sih melihat matahari gitu kan, dan juga bayangan. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana arah sholat dan waktu-waktu sholat gitu ya. Nah, ini juga yang lain. Kemudian kita bisa contoh lain ini saya lakukan juga ke anak-anak garpu tala. Mungkin ada yang pernah tahu garpu tala. Ini eh, apa namanya, saya punya dua garpu tala yang frekuensinya sama gitu. Jadi ketika garpu tala yang satu dipukul, padahal jaraknya berbeda, garpu tala yang berikutnya adalah beresonansi, bergetar juga. Ya, terbukti dengan kita bisa pegang, kita akan seperti seolah-olah kesetrum. Berarti ini kan di sini memperlihatkan adanya pola kesamaan frekuensi gitu, kesamaan gelombang yang searah. Nah, ini begitulah kita di dalam eh, apa namanya melakukan hubungan gitu dengan Tuhan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nilai-nilai iman gitu. Orang yang sama apa namanya getarannya itu akan nyambung gitu kan. Ya, sebagaimana yang Allah katakan juga di dalam surat Al-Anfal itu kan, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, dia bergetar hatinya gitu. Jadi ada satu frekuensi yang nyambung gitu kan. Jadi, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, ini jadi memang hubungan kita dengan Allah melalui ayat Al-Quran itu eh, akan semakin kuat ya jika tadi frekuensi kita sesuai gitu kan. Sama seperti halnya tadi garpu tala tadi gitu kan. Walaupun jaraknya berbeda, tapi ketika dipukul satu sama lain saling berresonansi. Ya. Nah, jadi itu contoh-contoh yang bisa kita jadikan ya sebagai suatu pembelajaran baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tadi secara eksperimental juga banyak sekali kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan. Kita juga banyak punya modul-modulnya juga gitu ya, untuk yang bisa dilakukan di rumah dengan alat-alat yang sederhana dan bahan-bahan yang juga bisa dibeli di mana di supermarket atau di minimarket dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan penting juga ya, bagaimana kita menumbuhkan curiosity anak gitu. Nah, ini
eh, ya seperti tadi yang saya katakan, ketika mereka sudah punya curiosity, ya, kita perlu hati-hati itu tadi dalam menjawab ya, pertanyaan mereka, sehingga kalau salah kita menjawab gitu kan, malah eh, mereka jadi apa namanya, patah semangat gitu ya. Apalagi dengan apa, jawaban-jawaban yang bikin mereka tidak semangat lagi, seperti dimarahin atau ditertawakan gitu, yang ketika ditanya, alah masa kamu tidak tahu sih begitu saja. Nah, itu udah bikin, atau kita remehkan pertanyaannya, itu kan pertanyaan anak SD gitu. Nah, jangan sampai keluar kalimat-kalimat tersebut gitu kan. Kita harus tetap mengapresiasi setiap eh, pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Jadi ini ada 6 ya prinsip yang menurut saya. Yang pertama adalah biarkan anak itu bertanya. Jadi jangan sampai dipotong lebih dahulu pertanyaannya. Biarin aja dia mau ngomong apa namanya, agak telat kayak ada agak terbata-bata dan sebagainya. Biarin aja, kita dengerin aja dulu, gitu. Biarin dia bertanya dengan idenya sendiri, dengan kata-katanya dia sendiri gitu kan. Jangan kita upayakan untuk membantu, oh maksudnya begini gitu kan. Atau membantu dia menyusun pertanyaannya, jangan. Biarin aja pertanyaan itu dari dari eh, ya inisiatif mereka sendiri gitu. Maksudnya kata-katanya dari mereka sendiri gitu. Ya, kan ketika mereka bertanya sesuatu yang menurut kita sulit, yang berikutnya ya kita ajukan pertanyaan balik dulu aja. Ya, menurut kakak sebagaimana gitu. Atau menurut adek eh, misalnya pelangi itu warnanya ada merah, kuning, Mejiku Hibiniu. Terus menurut kakak kan harusnya gimana gitu. Jadi kita lakukan pertanyaan-pertanyaan balik aja gitu. Agar mereka juga berpikir. Nah, setelah itu baru kita pancing dengan jawaban-jawaban yang tentu sangat penting atau benar gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu berikutnya supaya anak-anak curious itu dengan cerita-cerita. Ini memang kita sebagai orang tua itu harus banyak kita punya kemampuan lebih ya di dalam berstorytelling ini. Ya, kalau saya waktu mereka kecil itu ya kadang saya cerita ya, sebelum tidur gitu. Nah, ini mereka pasti senang gitu. Ceritanya tentang baik kita improvisasi maupun cerita yang memang ada di buku atau apa gitu ya. Kalau saya lebih sering improvisasi aja eh, dengan tokoh-tokoh yang mereka sendiri gitu ya. Mereka sendiri eh, dengan nama yang dibalik-balik gitu ya, dan seterusnya. Tapi yang juga menyiratkan ada nilai-nilai ilmiahnya, ada nilai islaminya, nilai keimanannya dan sebagainya. Ya, kemudian yang berikutnya eh, kita libatkan ya. Yang keempat, ini libatkan dalam aktivitas di rumah juga ya. Ketika kita membangun atau membuat satu proyek gitu kan, proyek-proyek sains gitu kan di rumah, ya mereka harus terlibat gitu kan. Ya kebetulan saya di sini membuat eh, pada waktu COVID itu kan saya bikin apa namanya, eh, hand sanitizer, kemudian akhirnya saya bikin sabun, dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada pabrik sabun gitu. Itu di awal pembuatannya, penelitiannya saya bikin di rumah. Jadi di rumah saya punya laboratorium khusus sendiri, itu laboratorium yang semua melibatkan ya anak-anak gitu kan. Anak-anak yang ikut juga untuk meraciknya dan dan sebagainya, sehingga eh, ya mereka nanti banyak bertanya tuh. Lah, ini kenapa begini? Kenapa kok sabun harus pakai ini? Kenapa eh, apa nama hand sanitizer itu apa gitu kan? Oh, isinya apa? Alkohol berapa? 70%. Kenapa 70%? Nah ya, kok kenapa enggak 90%? Nah, itu bisa tuh. Kita jelasin, oh kalau 70% itu proses penetrasi alkohol ke virusnya itu lebih smooth. Kalau 90% lebih cepat, sehingga tidak mematikan secara keseluruhan, karena apa namanya, penyerangan di dinding selnya itu langsung terjadi proteksi gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi ada ada dialog-dialog juga ketika mereka terlibat gitu kan. Oke.
Dan kemudian ya ini juga eh, kita buat ya pojok sains sederhana dia. Kalau di rumah tadi kan saya bisa ini kan ya, di dapur pun bisa, di ruang tamu bisa, di teras juga bisa. Ada pojok sainsnya. Kemudian kalau saya di rumah saya bikin diri di ruang tamu gitu ya, ada pojok sainsnya ini eh, yang yang mereka eh, kalau seandainya apa-apa bisa melakukan sendiri gitu ya. Terus ketika mereka melakukan sesuatu dan mereka eh, menghasilkan produk ataupun berhasil membuat sesuatu gitu, ya kita harus apresiasi. Gitu. Nah ini yang sangat cukup cukup penting ya Bapak Ibu karena mengapresiasi ini akan menjadikan mereka semangat terus gitu dan bahkan semakin banyak pertanyaan. Ya. Ya, terus terang tadi dalam saya tuh ke pesantren anak saya ke Bogor gitu balik gitu. Itu sepanjang perjalanan ditanya terus tanya terus sehingga apa karena saya apresiasi apa yang ditanya itu walaupun ya pertanyaan mudah atau bahkan pertanyaan sulit saya apresiasi oh bagus banget pertanyaannya nih gitu. Sehingga mereka akan terus apa namanya semangat gitu. Oke. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya bagaimana pengalaman para pendahulu-pendahulu kita di dalam meng- me- apa namanya mengembangkan keilmuan dan keislaman di dalam rumah tangga ini kita bisa lihat ya salah satunya yang saya menjadi idola saya ini Jabir Ibnul Hayyan ya sebagai seorang tokoh kimia ya yang memang ternyata di keluarganya ya beliau itu ayahnya sendiri kan farmakolog lah gitu tukang obat gitu ya itu memang apa namanya langsung dididik oleh ayahnya gitu kan Jabir Ibnul Hayyan ini ya. Yang kemudian beliau mengembangkan sendiri gitu kan. Oh, banyak sekali penemuan-penemuan yang beliau lakukan ini Jabir Ibnul Hayyan ini. Eh, dari semenjak pembuatan baja gitu yang kalau seandainya ada royalti itu mungkin dia ini orang terkaya nih ya karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai apa namanya amal jariah gitu kan. Jadi ya penemuan-penemuan dari umat Islam ini yang banyak ini itu amal jariah buat mereka semua karena memang di dalam Islam tidak mengenal istilah istilah royalti. Royalti itu hanya Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dengan bergesernya keilmuan Islam ini ke barat ya mereka yang berpikir tentu royalti dan sebagainya kan semenjak di abad ke-15 ya di Italia itu kan adanya apa penemuan paten dan yang perlu dipatenkan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kita bisa ambil inspirasi yang cukup banyak ya dari beberapa ilmuwan-ilmuwan kita, ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat terkenal ya. Ibnu Haytham ini bapak optik dunia gitu. Ini kalau seandainya tanpa ada penemuan beliau ya ketika beliau di penjara di Mesir itu kan ya mungkin tidak ada itu. Apa kita bisa melihat teleskop ini, apa mikroskop dan sebagainya, kacamata gitu ya. Nah ini juga Al-Biruni, Ibnu Satir ini juga Ibnu Satir adalah seorang ilmuwan astronomi yang pertama kali membuat apa namanya observatorium gitu sebelum adanya Galileo Galilei maupun Kopernikus gitu ya. Karena beliau sudah bikin duluan gitu. Al-Khawarizmi di bidang matematika yang kita kenal dengan algoritma ini kan dari nama beliau sendiri ya dan banyak lagi gitu. Nah ini eh, mereka semua ini sangat apa terdidik di keluarganya gitu kan dari orang tuanya yang memang sudah membekali mereka menjadi ilmuwan Islam yang unggul gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini saya sebetulnya juga memang berupaya untuk membuat sebuah eh, apa namanya komunitas gitu, kan. Komunitas yang mengangkat bagaimana curiosity di dalam mempelajari sains dan Islam itu besar di masyarakat juga gitu kan. Ya, ini saya memang punya ide dan juga punya mimpi untuk membuat hal-hal seperti ini. Ada taman ilmu, ya, taman pintar lah atau apa, taman ceria taman tadabur, taman inspirasi, taman prestasi, dan sains planner juga nanti gitu kan. Ya ini kalau penjelasan ini cukup panjang nanti bisa kita elaborasi di dalam kesempatan kesempatan lain ya. Ini salah satunya saya buat
ya mungkin sebagai contoh nih Taman Tadabur gitu kan. Bagaimana kita juga bisa mengkoneksikan gitu antara nilai-nilai sains gitu dengan Quran gitu kan. Banyak sekali untuk setiap bidang gitu kan. Baik matematika, kimia, astronomi, biologi, kedokteran dan sosial dan budaya sekalipun gitu kan. Jadi eh, kita kuatkan gitu ya nilai nilai sains ini dengan eh, korelasinya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena memang Al-Quran sendiri adalah sebuah hudan, petunjuk yang tentunya tidak akan eh, bertentangan ya dengan fakta-fakta ilmiah atau fakta-fakta sains. Kalaupun terjadi hal yang dikira bertentangan, itu mungkin hanya kesalahan kita aja masih belum sesuai dalam menginterpretasikan atau menjelaskan tentang ayat Al-Quran tersebut ya. Tapi faktanya hampir semua fakta-fakta sains itu bisa dijelaskan atau menguatkan apa informasi yang diberikan di dalam dalam Al-Quran gitu ya. Nah, ini salah satu yang saya buat juga di perumahan saya, sebuah apa namanya eh, miniatur. Sebenarnya bukan bukan miniatur ini, malah makro dari senyawa garam NaCl. Nah, ini saya bikin 2 meter ya, tempat anak-anak bermain sekalian gitu. Jadi mereka dari kecil sudah saya apa eh, dekatkan dengan ilmu kimia. Di sini ada natrium, ada klorida, ini senyawa NaCl ini, natrium klorida yang eh, nanti ada penjelasannya tentang eh, mengapa garam ini penting, kemudian apa kaitannya dengan eh, nilai-nilai keimanan dan keislaman itu sendiri. Ini saya jelaskan dengan dalam satu ayat Al-Quran yang Allah katakan di dalam surat Al-Waqiah, "Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Jadi, apakah kamu eh, afara'aitumul ma'aladzi tashrabun? Nah, apakah kamu tidak melihat air yang turun yang kamu minum, air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya dari langit atau kamikah yang menurunkannya? Dan jika kami kehendaki, niscaya ya kami jadikan asin. Nah, ini kan menjadikan inspirasi buat kita bahwa memang bahwa air hujan yang turun itu kan berasal dari sesuatu yang asin gitu kan. Apa itu ya? Air laut gitu kan. Karena kalau Allah kehendaki bisa aja itu asin gitu, tapi tidak gitu. Karena di sini kita belajar tentang bagaimana apa namanya sifat air yang mudah menguap, sementara yang garam yang tidak mudah menguap atau titik didih air yang lebih rendah daripada titik didih dari garam gitu kan. Karena kalau seandainya garam mudah menguap juga jadinya asin gitu. Ini juga banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan sangat sesuai banget korelasinya dengan ayat Al-Quran ini gitu kan. Nah, ini saya eh, berencana sebetulnya tidak hanya ini tapi juga taman-taman yang lain. Ini kebetulan baru satu dan juga ada beberapa yang lain juga gitu ya. Ya, insya Allah ini bisa kita kolaborasikan juga nih kalau seandainya teman-teman juga mau membuat taman taman sains Islam gitu. Kita bisa jadikan nih sebagai satu apa namanya kolaborasi yang oke. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai penutup ya. Semoga apa yang kita niatkan ya bahwa eh, literasi sains Islam ini merupakan sebuah bekal ya, bagi intelektual dan spiritual untuk anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua menjadikan diri kita ini sebagai role model mereka gitu. Jadi Bapak Ibu ini sebagai teladan ya. Jadi jangan sia-siakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita untuk mendidik mereka menjadi ilmuwan yang bermartabat, yang berakhlak mulia gitu. Sehingga harapannya tentu ke depan mereka lah yang akan mengembalikan peradaban keilmuan Islam ini insya Allah.
Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Ustadz. Saya jadi pengen ke SMA lagi Pak Ustadz. Buka buku-buku SMA saya. Karena saya IPS sebenarnya. Gitu. Oh Tapi gitu. ya jadi banyak hal yang mungkin eh, seharusnya gini gitu loh untuk saya dulu gitu di mungkin SMP atau SMA sehingga kayak tergugah gitu ya. Tapi alhamdulillah saya juga memilih ilmu sosial dan buku-buku yang ada di belakang ini adalah alhamdulillah itu juga dari penelitian-penelitian kami Ustadz. Jadi itu dari keilmuan rantai pasok yang kami visualisasikan saya dengan ilustrator yang akhirnya ya tadi banyak juga sainsnya di sana yang ingin kami harus utamakan. Dan ada beberapa pertanyaan tadi Ustadz. Alhamdulillah saya izin share dulu dari mungkin juga dari Bapak Ibu silakan untuk raise hand untuk yang berminat open mic langsung. Jadi Bu Novitasari di Lampung. Salah tidak Ustadz kalau setiap pertanyaan anak saya akhirnya saya jawab searching saja di Google. Karena saya sudah bingung dengan anak saya yang feel Hmm. extro. Kalau menanyakan sesuatu nggak pernah berhenti. Yang Kalau apa? nggak nemu feeling extro, mungkin Yang apa tadi? Oh, estro. extrovert mungkin ya. Extrovert maksudnya. Ya, kalau menanyakan sesuatu nggak pernah berhenti kalau nggak nemu jawaban yang pas. Sedangkan saya bingung bagaimana menjawab setiap pertanyaannya. Begitu, Ustaz. Mhm. Ya. Ini mungkin antisipasi atau mungkin bagaimana sih mendekati anak-anak dengan jawaban yang saya sendiri juga sering nggak tahu gitu, Ustaz. Kalau saya pribadi mohon tunggu dulu nak atau ditunggu dulu nanti besok atau saya Bapak cari tahu dulu jawabannya gitu. Jadi saya meminta waktu Ya. gitu, Ustaz. Saya menyerah di momen Ya. itu. Gitu. Ya. Gimana Ustaz yang benar? Ya, ya, ya betul. Saya setuju tadi dengan jawaban Mas Tantowi ini. Jadi ketika kita tidak, ya memang pastinya kita akan ada satu waktu atau satu pertanyaan yang kita tidak bisa menjawabnya gitu. Nah ini kalau saya triknya eh, tadi bahwa saya akan mencari terlebih dahulu bahwa memang ayah ini tidak semuanya mengerti gitu kan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit pun juga ada gitu. Jadi kita minta waktu Bapak Ibu sekalian untuk mencari jawaban yang eh, lebih apa masuk akal gitu kan. Tapi memang seyogyanya gitu kan. Bapak Ibu semua ya itu harus punya keinginan untuk bisa menjawab gitu. Oleh karena itu banyak membaca gitu kan. Jadi ketika ada pertanyaan itu ya segera kita cari informasinya gitu kan. Nah, kalau pengalaman saya ya sejauh ini ya alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan anak-anak saya jawab dengan apa ya kebetulan pertanyaan-pertanyaan masih pertanyaan seputar sains gitu yang saya bisa jawab. Iya. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ilmu sosial, nah itu saya tuh seringnya baru nanti kamu tanyanya dengan pamannya aja ya, memang orang sosial ya, atau bibinya kan. Kebetulan ada ya bibinya juga orang antropologi UI juga atau juga orang ini ekonomi. Nah, itu kalau yang kayak gitu saya nanti kamu tanyanya nanti ke rumah nenek ya, jawab itu gitu. Nah, kalau Tapi saya kalau yang kebalik Ustaz. ya, Saya mm-mm. sosial nggak bukan orang STEM ya. Jadi ya itu tadi Bapak Bapak belum bisa jawab nak gitu. Dan pasti ditagih Gitu. Ustaz. Ya, Iya, Bapak nggak ya punya begitu. ilmunya gitu ya. Heeh. Ya. Oke, apakah cukup menjawab Bu Novitasari? Boleh kirim jempolnya. Mungkin nanti juga bisa eh, resen atau mungkin menanyakan langsung kalau mungkin belum ada lagi yang ingin ditanyakan. Dan juga ada pertanyaan lagi Ustadz dari Roza Pekanbaru. Anak saya laki-laki umur 5 tahun. Ilmu sains memang dia suka dan lumayan banyak tahu untuk seumurannya karena sering nonton YouTube tema sains untuk anak-anak dan dibacain ensiklopedia. Tapi kadang kalau dikasih tahu ilmu baru suka jawab, udah tahu kok, atau aku udah pintar nggak perlu belajar lagi. Itu gimana solusinya ya Pak? Wah, ini luar biasa ini. Berarti perlu challenge, Pak. Nah, perlu di-challenge lagi dengan sesuatu yang dia belum tahu gitu kan. Jadi hal yang menarik lagi.
Kalau kalau saya akan bawa dia ke satu tempat, ya kebetulan ya, Hmm. ya kalau di Jakarta di sini kan kita banyak ini kan ya, Ya. tempat-tempat yang eh, menarik gitu kan, seperti pernah saya bawa ke mana tuh tempat, aduh kok saya lupa tuh, tempat bermain di Taman apa mini, di Pak? Bukan. bukan Taman Mini, di Sudirman, aduh saya lupa saya namanya itu. Nah itu, atau bawa ke museum juga. Oke, Oke. saya bawa ke museum, terus baru kita eh, apa namanya, di museum juga banyak hal-hal yang mungkin bisa menarik buat mereka gitu kan. Bahkan saya pernah juga ajak ke Museum Bahari gitu kan. Museum Bahari di Jakarta ini kan ya nggak bagus, saya lihat nggak bagus. Tapi dengan kita ajak ke situ, dia banyak pertanyaan malah. Oh begini ya, kok gitu ya, gitu ya. Gitu, Pak. Jadi ini yang seperti ini eh, memang udah biasa dengan gadget gitu Pak ya. Perlu Hmm. diajak jalan gitu Pak. Perlu diajak jalan. Kadang juga pernah saya ajak ke mana tuh, di Malang itu ada tuh yang namanya Taman Taman Sains itu ya juga tuh. Oke. Nah, itu ya apa yang, kok saya lupa sih nama Taman Sains yang di Malang itu ya. Eh, tak tahu Pak Tantowi yang ada tiga Saya itu juga ya. kayaknya belum pernah, Pak, ke sana. Belum pernah ya, nah, di Belum situ. pernah. Ya gitu. Atau yang berikutnya mungkin ini yang saya ya diajak juga ke kampus atau ke sekolah-sekolah gitu yang memang ada eh, apa proyek-proyek pembelajaran seperti itu gitu kan. Ya. Nah, ini kan biasanya sekolah juga bikin itu ya, bikin trip-trip gitu kan, trip Ah, ke kampus. Kalau saya kebetulan juga di kampus Kimia UI ini banyak anak-anak SMP, anak SMP yang datang untuk melakukan eksperimen sederhana atau melakukan penjelasan-penjelasan tentang sains gitu. Oh, Jatim Park, ya betul ya, Jatim Park ya, itu Jatim Park. oke, terima kasih Bu Hmm, Ati. Oke, beliau juga ya, bertanya Ustadz Bu Ati, anak 2 tahun, bagaimana cara pendekatan sains pada anak usia dini? Terkadang hal yang dijawab sederhana masih dipertanyakan lagi, apakah bisa menggunakan bahasa ilmiah atau istilah lain? oke. Ya Bu, anak 2 tahun ini kan sebetulnya belum begitu ini Bu ya. Jadi memang kadang apa yang kita tanya, apa yang kita jawab itu ditanya lagi. Ya, nah ini jangan eh, jangan menyerah Bu. Artinya ini kan tadi mana udah ditanya, kok tanya lagi sih? Jawab lagi aja, jawab lagi aja nggak apa-apa. Saya eh, ya namanya anak-anak gitu kan, dia lupa gitu kan, karena masih belum kuat gitu daya daya ingatnya, sehingga eh, kalau kalau saya tetap tetap jawab aja terus lagi. Se- Seberapa pertanyaan dia diulang ya kita jawab lagi itu. Karena kalau caranya kita malah kemarin kan udah gitu kan, dia langsung ini langsung down gitu. Ya, jadi kemudian eh, terkadang hal yang dijawab sederhana masih dipertanyakan. Oke, tadi apakah bisa menggunakan bahasa ilmiah? Nah, kalau pakai bahasa ilmiah boleh-boleh aja, Bu, gitu untuk apa namanya, merekam. Jadi kata itu udah pernah terlintas di dalam otaknya gitu. Walaupun dia belum mengerti gitu kan. Tapi perlu dijelasin gitu, dijelasin secara secara apa pelan-pelan gitu ya, karena namanya anak-anak gitu kan. Kalau saya juga ketika menjelaskan bahwa anak saya waktu itu pada umur 5 tahun nanya tentang gravitasi gitu kan, ya saya jelasin secara benar-benar secara ilmiah gitu kan, bahwa gravitasi itu ya terbentuk gitu kan karena ada dua benda yang karena ada dua benda yang memiliki massa yang besar gitu kan, dan itu seperti sebuah lengkungan gitu atau sebuah apa namanya trampolin gitu ya. Nanti itu kalau seandainya kita taruh benda di situ dia akan menarik gitu. Ya udah saya jelasin eh, dengan bahasa, ada bahasa ilmiahnya juga. Kenapa? Karena dengan kita menjelaskan bahasa yang ilmiah yang memang di dalam kamus ilmiahnya itu yang dipakai, itu minimal udah terekam sama dia ya. Ya, artinya dia pernah terbesit lah ada kata itu masuk di dalam otaknya dia gitu. Karena kalau seandainya tidak, ya bisa-bisa aja kalau menggunakan istilah yang lebih masuk ke dalam apa namanya otaknya dia itu ke dalam
pemahamannya dia gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung tetap aja pakai bahasa ilmiah tersebut. Demikian Bu Adidati. Jadi, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung open mic, mungkin kita ada waktu 5 sampai 10 menit lagi maksimal. Kalau dari Ustadz sendiri, tadi kan saya memang bukan di STEM ya Ustadz. Apakah ada rekomendasi kepada kami, Hmm. ke para orang tua gitu ya, yang mungkin tidak latar belakangnya di sana, atau mungkin eh, untuk semacam apa ya, ada lingkar orang tua atau belajar khusus lagi, bahwa kami mampu akan dimampukan untuk tadi memiliki pemahaman yang utuh tentang integrasi sains dan Oh iya, Islamnya tadi, iya. juga mungkin yang lebih lebih praktikal sehari-hari gitu. Mhm. Ya ini kayaknya betul sekali tuh. Saya setuju tuh kalau kita buat sebuah komunitas orang tua peduli sains untuk anak-anak gitu kan. Jadi di situ akan ya ada semacam pengayaan-pengayaan seperti ini gitu kan. Bahkan tidak hanya ya kalau ini kan kita baru pertama kali ya, mungkin ada Iya, pola yang lebih periodik gitu ya. iya, iya, Periodik tidak bisa hanya jadi Ustaz. Ya, tidak hanya saya dari aspek ilmu sains, bahkan juga nanti ilmu teknologi juga kan, kemudian dari ilmu yang lain juga psikologi, bahkan ya mungkin kalau ada lagi eh, bidang-bidang kimia, biologi, fisika dan sebagainya, tapi yang memang sehari-hari, jangan yang betul betul. bukan yang dia ada di bangku kuliah ya. Jadi yang ini yang betul-betul apa dunia dunia pendidikan anak-anak gitu dalam merangsang mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih kurios, yang lebih yang nanti ke depannya ya, punya inisiatif, punya produktivitas gitu ya. Ya, ya menurut saya ya bagus tuh kalau seandainya memang kita ada ya karena memang yang namanya eh, ya ini kan satu permasalahan yang tidak bisa kita sendiri gitu, yang kita perlu bersama-sama gitu. Jadi ya semuanya pun saya sendiri juga nggak eh, terkait tentang satu permasalahan gitu kan, banyak belajar juga dari yang lain gitu kan. Saya juga bisa belajar dari Mas Tantowi juga dan juga dari Bapak Ibu yang lain gitu kan. Karena ya ilmu itu kan bisa didapat dari mana saja gitu kan. Ya menurut saya hal yang sangat ini tuh menarik tuh kalau seandainya memang kita buat sebuah komunitas peduli apa sains untuk anak-anak gitu. Iya, iya, Pak. Ya, sangat menarik Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu tertarik, boleh nanti kami pikirkan polanya gitu Pak ya. Atau mungkin Mm-mm. salurannya apakah channel atau WhatsApp grup, dan mungkin Mhm. boleh grup dulu kali ya. Dan mungkin kan nanti Grup bisa dulu kami aja grup, iya. kami berikan undangan invitasinya, sehingga apa yang menjadi keseharian kita gitu ya, itu beneran Iya, sungguh-sungguh menjadi sains Islam gitu Pak ya. iya. Baik-baik, sangat menarik Insya Allah. Semoga nanti eh, terrealisasi. Mungkin butuh waktu 1 atau 2 hari kami pikirkan Pak, gitu untuk realisasinya. Ada Bapak Ibu yang ingin open mic? Oke, Bapak eh, Bu Novita Oke, Sari. ini ada pertanyaan yang belum terjawab nih kayaknya nih. Anak saya sebelum ada ini anak saya Ustadz katanya nih, sebelum menciptakan dinosaurus, Allah menciptakan apa? Oh, itu Ah, saya ini. Ustadz. Oh, Ya, itu tadi oh kan gitu. Pak, ya Pak Ustadz sedang tentang pertanyaan celetukan anak ya. Jadi itu Oh celetukan anak gitu. saya gitu. Gitu. Aha. Yang akhirnya ketika saya nyari itu, saya nggak tahu jawabannya. Tapi alhamdulillah waktu itu kami sedang sedang ada agenda ke Museum Historical Science-nya di NUS. Tapi jawabannya itu tentang Tree of Life yang evolusi itu, Ustaz. Mhm. Jadi saya nggak memberikan hal itu, gitu. Sampai akhirnya ada buku ensiklopedia lain yang lebih menjelaskan gitu, Ustaz, tentang timeline makhluk hidup gitu. Gitu. Oh gitu. Iya. Ya, ya itu udah ada bahkan kalau secara eh, ilmu kayak apa kimia dan pembentukan unsur-unsur itu dengan teori Big Bang itu kan sebelumnya sebelum terjadi sesuatu ada Big Bang gitu ya.
Nah, itu penciptaan unsur-unsur dulu gitu kan, unsur-unsur yang sederhana, hidrogen, kemudian menjadi eh, atom-atom yang lebih besar, yang helium dan sebagainya, kemudian membentuk satu molekul-molekul sederhana dan akhirnya menjadi kalau secara teori evolusinya gitu ya. Iya, ya, menarik, Bu. Baik, mungkin kita cukupkan di momen terakhir tadi, Pak Ustadz, ya, dari pertanyaan Bu Ati tadi, dan mohon bantuan kepada eh, admin Aira Rich, Ibu Novitasari, Bu Roza Pekanbaru, dan juga Ati Dadi Cikarang untuk memberikan alamat, nggih. Dan kami akan berikan buku-buku kami, Aku Ayam, Aku Padi, dan Aku Ikan Tuna kepada Bapak Ibu, ibu-ibu yang tadi bertanya gitu nih. Dan mungkin kalau untuk yang masih tertarik dengan ada special offer khusus untuk Bapak Ibu di sini. Jadi jika Bapak Ibu eh, bisa admin bisa mau WhatsApp admin langsung untuk diskon bundling 10% di momen ini, dan juga kami menawarkan skema reseller untuk 20% dengan pembelian minimal 3 buku ke nomor yang juga tadi Bapak Ibu mendaftar. Semoga bermanfaat apa yang sudah berusaha kami atau mungkin kita jalani bersama di momen pembelajaran hal ini, dan mungkin ada PR sebenarnya Ustadz dari kepada kami ya akhirnya, bahwa komunitas orang tua sains Muslim tadi nggih, sains Islam, dan juga Ya, saran dari Bu Agnes, bisa tolong diadakan komunitas untuk saling share praktikum sederhana di rumah gitu. Mungkin Pak Agus nanti bisa menjadi pembina kami gitu nggih sehari-hari, dan juga para saintis lain gitu nggih. siap, siap. Alhamdulillah nggih. eh Demikian Bapak Ibu untuk momen kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan juga Bapak Ibu tadi yang bertanya, mohon memberikan alamatnya ke admin Airarit. Semoga ini menjadi inisiatif yang berkelanjutan, dan juga menjadi jariah juga untuk kita semua, bahwa kita sebagai orang tua berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak, dan juga nanti semoga anak-anak kita, eh, mungkin siapapun yang mungkin berinteraksi dengan kita, mampu mendapatkan jariah dari apa yang sedang kita usahakan sebagai orang tua maupun pendidik dan seterusnya. Sekali lagi Pak Agustinus, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangan dari kami, dan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti PowerPoint-nya saya kasih ke Pak Tantowi ya. Oke, boleh Ustaz, terima kasih, dan nanti kami akan bagikan ke seluruh peserta termasuk recording juga. Oke, Oke. ya. Oke. Pamit Ustaz, terima kasih banyak. Ya. Moga dilanjutkan agendanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.